Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester yang beranggotakan Amanda Juliani, Umar Rosidin Abdullah, Marcel Aris Duiva, Restu Agung Prasetyo, dan Raden Rangga Buana. Di sini kami akan menjelaskan materi bab 10, yaitu balok plat berdinding penuh atau plat girder. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang balok plat berdinding penuh atau biasa disebut dengan plat girder. Merupakan komponen struktur lentur yang tersusun dari beberapa elemen plat. Yang pertama, sebuah plat badan atau biasa disebut dengan web. Yang kedua, dua buah plat sayap atau flange. Komponen struktur dapat dikategorikan sebagai balok biasa atau sebagai balok plat berdinding penuh, tergantung dari resiko kelangsingan web, dengan H adalah tinggi bersih bagian web dan B adalah tebal web. Tegangan tekuk elastis untuk elemen plat didefinisikan sebagai si R sama dengan K kali N kuadrat kali E per 12 1 kurang V kuadrat kali H per TW kuadrat. Untuk nilai A per H lebih dari 1,5, sedangkan untuk A per H 1,5 maksimum dapat diambil sebesar H per TW sama dengan 5250 per akar FY. Umumnya, balok plat berdinding penuh atau plat girder merupakan balok yang tinggi. Teori batasan rasio kelangsingan balok pada umumnya masih digunakan pada plat girder. Dikategorikan sebagai balok plat berdinding penuh atau plat girder yaitu profil baja yang memiliki web langsing. Penampang yang memiliki nilai lambda kurang dari lambda P, maka akan mampu mencapai FY tanpa mengalami tekuk elastis. Kuat tahanan lentur dan geser dari suatu plat girder sangat dipengaruhi web profil. Web langsing yang akan menimbulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, terjadi tekuk lentur pada bidang web. Hal ini akan mengurangi efisiensi dari web yang memikul momen lentur. Yang kedua, terjadi tekuk pada flange tekan dalam arah vertikal akibat kurang kakunya web. Yang ketiga, terjadi tekuk geser. Selanjutnya, kuat geser nominal. Kuat geser desain dari balok berdinding penuh adalah Fn dengan 0,9. Kuat geser balok plat berdinding penuh merupakan fungsi dari rasio tinggi dan tebal web H per TW, serta dipengaruhi pula oleh jarak di antara pengaku vertikal yang dipasang. Kuat geser pratekuk dan kuat geser pasca tekuk dihasilkan dari aksi medan tarik. Aksi medan tarik hanya terjadi jika pada balok plat berdinding penuh dipasang pengaku vertikal. Jika tak ada pengaku vertikal atau bila jarak antara pengaku vertikal cukup jauh, maka kuat geser balok berdinding penuh hanya disumbang oleh kuat geser pratekuk. Tekuk elastis akibat geser murni. Tegangan tekuk elastis untuk sebuah elemen plat adalah CV sama dengan 1,5 kali Kn kali E kali 1 per Fy kali H per T kuadrat. Nilai Kn merupakan fungsi dari rasio AH dalam SNI 03/1729/2002 pasal 8.8.2 ditetapkan Kn sama dengan 5 plus 5 per A per H kuadrat. Nilai CV untuk daerah tekuk inelastis adalah si R sama dengan 1,10 kali akar Kn kali E per Fy per H per TW dalam SNI nomor 03/1729/2002 pasal 8.8.4. Selanjutnya, kuat geser nominal dengan pengaruh aksi medan tarik. Gaya geser yang bekerja pada balok plat berdinding penuh dapat menimbulkan elastis dan inelastis. Tahanan pasca tekuk yang timbul dari mekanisme rangka batang yang bekerja pada panel balok plat girder yang dibatasi oleh pengaku-pengaku vertikal. Mekanisme rangka batang ini dinamakan sebagai aksi medan tarik. Gaya-gaya tekan dipikul oleh pengaku vertikal, sedangkan gaya-gaya tarik diterima oleh plat web. Kapasitas geser balok
plat berdinding penuh dengan mempertimbangkan pasca tekuk akibat medan tarik ditunjukkan dalam gambar berikut ini. Berikutnya interaksi geser dan lentur. Interaksi antara gaya geser dan gaya lentur yang terjadi pada plat girder. Interaksi ini dapat menjadi rumit ketika adanya gaya aksial. Jika VU per P dikali Vn lebih kecil dari 0,60, maka MU sama dengan P dikali MN. Jika MU per P dikali MN lebih kecil daripada 0,75, maka VU sama dengan P dikali Vn. Dalam desain LRFD, kedua hal tersebut dapat dituliskan sebagai untuk VU per P dikali Vn lebih kecil sama dengan 0,60 berlaku MU lebih kecil sama dengan P dikali MN. Untuk MU per P dikali MN lebih kecil sama dengan 0,75 berlaku VU lebih kecil sama dengan P dikali Vn. Pengaku penahan gaya tumpu. Prosedur pemeriksaan bagian web diperiksa terhadap kuat leleh, kuat tekuk dukung, kuat tekuk lateral, serta kuat yang dilakukan terhadap balok H. Pemeriksaan kekuatan web terhadap gaya tekan terpusat dalam SNI 031729 tahun 2002, pasal 8.8.2. Desain balok plat berdinding penuh. Tujuan utama dari proses desain sebuah balok plat berdinding penuh adalah menentukan ukuran-ukuran dari flange ataupun web. Di samping itu, perlu juga diputuskan terlebih dahulu pemakaian pengakuan-pengakuan vertikal serta pengakuan-pengakuan penahan gaya tumpu. Proses akhir desain adalah menyambungkan bagian-bagian dari suatu balok plat berdinding penuh menggunakan alat sambung las. Secara umum, proses desain balok plat berdinding penuh adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan tinggi plat girder, kemudian menentukan ukuran badan web, menentukan ukuran dari sayap atau flange, memeriksa kuat momen nominal dari penampang yang sudah ditentukan, lalu melakukan perhitungan kuat geser serta menentukan jarak antar pengaku vertikal, kemudian periksa interaksi antara geser lentur, lalu periksa kekuatan badan atau web terhadap gaya tumpu yang bekerja, dan yang terakhir, mencanangkan sambungan-sambungan yang diperlukan. Di sini kita masuk ke contoh soal. Sebuah komponen struktur balok plat berdinding penuh dengan beban hidup terhadap beban mati 3, beban merata 6 ton per meter, sudah termasuk beban sendiri. Di sini tertulis tidak ada pengaku vertikal dan mutu baja menggunakan BJ 37. Di sini PU didapatkan hasil 27 ton dan QU didapatkan hasil 9 ton. Lalu periksa apakah komponen struktur tersebut memenuhi syarat untuk dianalisa sebagai balok plat berdinding penuh atau tidak. H per TW atau tinggi per tebal web didapatkan hasil 170. Karena H per TW lebih dari 2550 per akar FY, maka balok ini memenuhi syarat untuk dianalisa sebagai plat girder. Dalam soal di atas, pengaku penahan gaya tumpu sekaligus dianggap sebagai pengaku vertikal, sehingga AH-nya di sini didapat 2,147 karena AH-nya A per H-nya lebih dari 1,5, maka di sini didapat 525,46 lebih dari H per TW sama dengan 170 dan dianggap oke. Modulus penampang elastis, S-nya diperoleh yaitu sebesar 21682,62 cm3. I-nya didapat 13340,4133 cm. A-nya didapat 185 cm kuadrat. RT didapatkan hasil 8,492 cm. Panjang bentang tak terkekang dari flange tekan adalah 3,65 m. Sehingga untuk torsi lateralnya adalah didapatkan hasil sekian. Karena lambda G kurang dari lambda P, maka FCR sama dengan FY 240. Untuk pemeriksaan terhadap tekuk lokal flange,
didapatkan hasil sekian karena lambda G kurang dari lambda P, maka FCR sama dengan FY 240. Besarnya koefisien bentuk plat girder KG tergantung dari rasio AR. AR-nya didapatkan hasil 1,7 kurang dari 10 dan KG-nya didapatkan hasil 0,99463. Tahanan lentur nominal dari balok plat berdinding penuh, MN-nya didapatkan hasil dari KG dikali dengan S dikali dengan FCR. Tahanan geser, aksi medan tarik dapat diperhitungkan jika A per H kurang dari 3,0 dan tidak lebih dari, di sini kan H per TW-nya sudah didapatkan hasil 170. Jadi 260 per 170 kuadrat didapatkan hasil 2,339. Karena H per TW-nya sama dengan 170 lebih dari 1,57 akar KN kali E per FY, maka CV-nya dihitung dari persamaan 10.25. Lokasi dari pengaku vertikal yang pertama ditempuh dengan strategi sebagai berikut. Di sini sudah tertulis rumusnya. Jarak pengaku vertikal yang dibutuhkan didapatkan hasil 0,90211 dikali dengan H-nya atau tinggi. Tadi sudah didapat 170 dan hasilnya 153,3 dan dibulatkan menjadi 150 cm. Karena nilai FU per MU di luar batas syarat pemeriksaan interaksi geser lentur, maka dalam contoh ini tidak perlu diperiksa masalah interaksi geser lenturnya. Periksa kekuatan pengaku sebagai batang tekan dengan AG-nya dihasilkan 101 cm kuadrat dan momen inersia terhadap sumbu web didapatkan I-nya sebesar 2888,4166 cm. Lanjut menghitung rasio kelangsingan. Di sini lambda C-nya didapatkan hasil 0,142. Kuat tekan nominal penampangnya didapatkan hasil seperti pada gambar di atas. Diperiksa kekuatan pengaku sebagai batang tekan. AG-nya dihasilkan 164 cm kuadrat. I-nya sama dengan sigma dalam kurung I0 tambah A kali D kuadrat didapatkan hasil 19773,66 cm. Jari-jarinya didapat R sama dengan 10,9805 cm. Rasio kelangsingan sigma C-nya didapatkan hasil 0,1281 W1 dan kuat tekan nominal penampangnya didapatkan hasil 334,56 ton, lebih dari 106,2 ton dan dianggap oke. Langkah-langkah ini semua adalah persyaratan bagi balok plat berdinding penuh dan telah diperiksa, sehingga profil balok tersebut beserta pengaku-pengakunya sudah cukup kuat untuk mengikul beban yang bekerja padanya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.